Dor, hai guys, balik lagi bareng sama gue. Kali ini gue mau review dan unboxing produk dalam negeri nih. Maspion Dispenser Portable, tipenya MD19PAS. Ini produksi dalam negeri, kita harus bangga nih. Nah, sebelum kita buka, gue agak kaget nih pertamanya. Lah, kok pas dikirim, dia kardusnya kardus setrikaan deh gitu, kardus gembel. Ternyata dia itu di double ya kardusnya. Ini bukan kardus dari dispensernya. Dan dispenser ini gue beli harganya Rp443.700. Agak sedikit mahal karena ini bukan dispenser yang cuma bisa bikin air jadi panas. Ini juga bisa bikin air jadi dingin. Jadi beda sama dispenser yang hadiah dari motor atau dispenser yang harganya terjangkau. Ini jelas beda. Nah, untuk spesifikasinya nanti akan gue ceritain sambil jalan. Kenapa gue beli dispenser ini? Karena kita kadang kan kalau misalnya mau masak air buat bikin kopi atau teh, mager. Jadi tinggal klik aja. Nah, kalau misalnya mau masukin air ke kulkas gitu buat diminum, mager juga. Kalau dengan adanya dispenser ini, kita bisa menghemat tenaga. Yuk, kita sekarang sambil buka, sambil cek spesifikasinya ya. Untuk bahan material luar, dia menggunakan plastik. Bahan material tangkinya menggunakan stainless steel. Jumlah keran dia ada 3. Keran air biasa atau normal, keran air panas, dan keran air untuk dingin. Penggunaan daya listrik 320 watt dengan tegangan 220 sampai 240 volt. Indikator LED dia punya. Terus child lock ada juga. Jadi kalau misalnya untuk air panas aman ya. Kalau misalnya dipencet-pencetin anak kecil kan serem juga, ntar melepuh tangan anak kita. Nah, ini yang gue bilang tadi kardus aslinya ya. Tadi yang kardus setrikaan itu cuma buat dobelan. Ini sambil gue buka lagi ya. Dia dimensinya 31 kali 31,5 kali 46 cm dengan berat 4 kg. Oke, ini udah kebuka, langsung kita angkat ya. Angkat dan dikeluarin. Kalau diangkat doang percuma, ntar gue taruh lagi. Ini kita angkat dan dia nggak ada stereo speaker ya. Ya, styrofoam. Nggak ada styrofoamnya, makanya didobel sama kardus yang tadi. Jadi untuk keamanan agak kurang aman kali ya, tapi oke lah. Ini gue belinya di official store ya. Kalau misalnya di toko-toko lain harganya nggak segini, ada yang lebih mahal dikit. Jadi kalau misalnya memang barangnya ada di official store, lebih baik beli di official store. Ini gue buka dulu ya. Di sini udah ada buku petunjuk. Ntar gue zoom nih buku petunjuknya. Ini dia tampilan buku petunjuknya. Nah, gue saranin kalau misalnya memang kalian baru beli, harap dicek dulu buku petunjuknya ya. Biar kita pakainya aman dan nyaman. Kalau gue lihat di buku petunjuk ini, terdapat perbedaan garansi termoelektrik dan suku cadang lainnya itu keterangannya 1 tahun ya. Tapi kalau di official store, dia garansi termoelektriknya 3 tahun dan untuk suku cadangnya 1 tahun. Jadi untuk memastikan silahkan cek ke sellernya ya, buat lebih memastikan. Dan inilah kartu garansi yang kita dapat ya. Kita harus pegang dan isi kalau misalnya mau klaim garansi. Dan gue juga mau ngasih tahu beberapa tempat service center Maspion ya, yang ada di Jakarta nih misalnya. Pinang Sia Timur, Jalan Pinang Sia Timur di Jakarta Barat. Terus di Bekasi itu di Pertokoan Mitra. Dan di Kediri itu di Jalan Soekarno-Hatta dan lain-lain. Kalian bisa cek di Google ya untuk lebih lengkapnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke barangnya. Oh iya, sebelum kita nyalain, gua saranin kita cek secara manual dulu tombol-tombolnya ya. Kalau misalnya ada yang copot atau patah kan, kita masih dalam video unboxing nih. Jadi buat klaimnya gampang. Setelah kita cek-cek aman secara fisik, sebelum kita nyalain ya, kita baca-baca dulu nih, kayak biasanya yang kalau dikotakin gini nih penting. Terus kita buka-buka nih, aman nggak? Ntar tahu-tahu patah atau bolong ya kan. Kita cek dulu, kalau misalnya udah aman, baru kita bisa nyalain. Tapi sebelumnya gue mau ngecek bagian belakangnya juga ya, buat kalian supaya kalian lihat. Ini udah SNI nih. Tampilannya dia kayak gini, kayak lemari nih ya. Terus di belakangnya kayak gini.
kalian bisa lihat yang tadi gue bilang dia dayanya 320 watt untuk pemanas dan pendingin. Nah, dia itu ada tombolnya ya di belakang buat aktifin airnya. Kalau misalnya kalian mau air panas atau air dingin, nih ada tombolnya nih. Kalau misalnya kalian mau air dingin, itu harus diklik yang warna hijau. Kalau yang warna merah buat air panas. Jadi kalau misalnya setelah kalian misalnya mau bikin kopi, habis kalian bikin panas, ya udah kalian matiin biar lebih hemat energinya. Oke, sekarang lanjut kita nyalain ya, kita coba. Oke, ini udah gue colokin, tapi gue belum taruh galon dulu. Gue mau ngecek dulu fungsi-fungsi tombolnya. Kan yang tadi di belakang nih ada tombol biru, hijau sama merah. Ini merah buat air panas, hijau buat air dingin. Dia nanti lampu LED-nya nyala ya. Nah, kalau udah kayak gini fungsinya normal. Saatnya kita matiin dulu terus taruh galon. Gue cuma buat make sure aja kalau misalnya semuanya berjalan dengan normal. Ya dong, nih kalau misalnya nggak jadi video unboxing kan tadinya mau jadi video ini, komplain ke seller. Oke, sekarang kita matiin lagi terus nyalain ya, tapi udah ada galon sekarang. Gua langsung cek yang air panas dan air dingin. Kita langsung nyalain dua-duanya tuh. Jadi dia nanti kalau misalnya udah panas, itu lampunya akan mati. Nih, kayak gini nih ya. Ini berarti air panasnya udah ready. Kalau misalnya kayak biasa ya, kita ambil, ya nanti dia akan nyala lagi. Itu tandanya dia manasin. Ini tombol child lock yang tadi ya, jadi aman buat anak kecil. Kita kalau misalnya mau ngeluarin air panas, itu harus ditekan dua-duanya. Agak susah nih kalau belum biasa. Nah, kayak gini, tuh airnya udah kelihatan asap-asap ya. Ini airnya udah air panas. Nanti seperti biasa dia akan, LED-nya akan nyala lagi, yang menandakan dia sedang memanaskan airnya. Nah, sekarang demi membuat para orang tua agak tenang, gue mau coba ngecek kalau kita nggak pencet child lock-nya ya, tuh. Itu dia nggak bakal keluar airnya ya. Jadi untuk anak kecil aman kalau dipencet-pencet. Karena itu harus ditekan ya, itu kalau anak kecil kayaknya nggak bisa, harus ditekan kayak gini. Jadi untuk pelindung buat anak kita yang suka iseng, bisa dibilang aman. Selanjutnya, gua akan cek tombol air yang normalnya ya. Iya dong, jangan cuma panas dingin, normalnya juga kita cek. Ntar tahu mampet gimana. Oke, ini normal ya, aman. Terus kalau buat air dingin, gua cek nih. Ini sebelum lampunya mati ya, dia airnya udah dingin. Tapi kalau untuk maksimal, lampunya harus mati dulu, itu baru dingin banget. Oke guys, sekarang kita langsung menuju ke tahap kesimpulan. Kalau kalian emang lagi nyari dispenser, jelas dispenser ini gue rekomendasikan. Yang pertama, dia adalah produk dalam negeri ya. Kita harus cintai produk dalam negeri biar supaya anak bangsa terus maju dan berkreasi ya, berkarya terus. Apalagi Mas Pion ini kan udah produk lama. Yang kedua, selain dia bisa manasin, juga bisa dinginin air. Kalau dispenser yang biasa kan cuma bisa manasin. Kalau ini bisa, kalau misalnya mau minum air dingin, udah bisa. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga ya. Kayak misalnya tombol yang buat air dingin dan air panas tadi. Kalau setelah kalian nggak pakai, lebih baik dimatiin biar menghemat listrik. Tapi kalau kalian mau standby, kalau memang suka tiba-tiba pengen air dingin tanpa nunggu, ya udah nyalain aja terus, nggak apa-apa. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan adalah pembelian. Kalau misalnya kalian beli di official store, di Mas Pionnya langsung, itu lebih murah. Kalau di toko-toko lain kayaknya harganya agak lebih mahal sedikit. Dan hal yang perlu diperhatikan terakhir adalah, gua jujur aja nggak tahu durability dari produk ini awet atau enggak. Gua harap sih karena dia udah garansi setahun, harusnya 3 tahun paling nggak aman. Dan kalau misalnya kalian ada yang punya produk ini sebelumnya, kalau ada masalah atau awet atau enggaknya, tolong komen di kolom komen ya, biar yang pada mau beli tahu. Oke guys, itu aja ya buat video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you!